Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek kebijakan moneter Islam. Yang pertama, kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro-makro. Dalam perspektif ekonomi makro, penerapan kebijakan moneter Islam akan turut mengubah tata kelola dan orientasi dari para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan moneter Islam mengupayakan untuk menekan jumlah uang yang menganggur untuk dimanfaatkan di sektor real. Selain mengatur agar peredaran uang dimaksimalkan untuk pertumbuhan di sektor real, kebijakan moneter juga mengatur agar pengelolaan uang di sektor real tersebut berjalan dengan baik dan efektif untuk menghasilkan produktivitas. Selanjutnya, kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Adanya industri keuangan Islam menjadikan sistem keuangan yang selama ini banyak diterapkan di berbagai negara memiliki dua model yang berbeda, sistem keuangan ganda, yaitu konvensional dan Islam. Industri keuangan Islam yang telah lahir sebagai negara pada umumnya dijalankan berdampingan dengan industri keuangan konvensional yang sudah ada jauh sebelumnya. Selanjutnya, kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait dengan kebijakan moneter tanpa bunga. Dalam sistem ekonomi, besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter ditentukan dari hasil investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor real. Jika investasi dan produksi di sektor real berjalan dengan lancar, maka return pada sektor moneter akan meningkat, sehingga disimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi dari sektor real. Selanjutnya, kebijakan moneter Islam di Indonesia. Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral terhadap bank-bank komersial di Indonesia telah memberikan beberapa instrumen tertentu kepada bank syariah. Di antaranya yang pertama, giro wajib minimum, yang kedua, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, yang ketiga, sertifikat wadiah bank syariah. Yang terakhir, aplikasi instrumen moneter Islam individu, sosial, dan perekonomian. Yang pertama, instrumen moneter Islam pada tingkat individu yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, instrumen moneter Islam pada tingkat sosial yaitu zakat dan wakaf. Yang kedua, qardul hasan. Yang ketiga, instrumen moneter Islam pada tingkat perekonomian yaitu sukuk atau obligasi syariah dan takaful.